Terima kasih Anda masih bersama Net 12. Cita, kalau misalnya kita ke Pulau Dewata, biasanya pemandangan gunung, terus pantai, terus kayaknya sudah biasa ya. Nah, kamu mau tahu nggak sih cara lain untuk bisa menikmati Pulau Dewata? Ada cara lain selain melihat pantai dan gunung? Ada pastinya. Ada, kalau gitu kamu kasih tahu. Kamu harus mengikuti kursus masakan khas Bali. Kursus masak Bali? Tapi ini beda loh. Ini beda. Yang menariknya di sini, kursusnya ini kita dimulai dari membeli bahannya di pasar, hingga dikasih tahu cara mengolahnya untuk menjadi makanan. Wah, ini pasti seru sekali dan bisa menjadi atraksi wisatawan ya. Karena wisatawan bisa dikasih ke pasar lokal Bali, mengenal komoditi lokalnya, terus bikin cara memasak khas Bali. Menarik ya? Seru sekali, kita lihat yuk. Wisata budaya, wisata alam, atau wisata belanja di Bali. Semua sudah biasa. Kali ini hadir petualangan wisata kuliner dengan kemasan yang berbeda, yaitu kursus memasak. Pasar tradisional Ubud menjadi tempat pertama belajar. Peserta dibagi 2 kelompok untuk memudahkan penjelasan. Pasar ini pemandu menunjukkan buah-buahan khas Indonesia, seperti siraja buah durian, manggis, dan jeruk Bali. Different. We call in Bali jeruk, but the taste, I think a bit bitter than normal. Puas mengenal buah, saatnya belajar bumbu. Inilah yang memperkaya rasa makanan. Mulai dari lada, kayu manis, dan rempah lainnya. Pos terakhir, pedagang sayur mayur. Pemandu mengenalkan sayuran yang sering dipakai dalam masakan Bali seperti nangka muda. Untuk sayur-sayuran nggak cuma dijelasin tentang nama-nama sayurannya, tapi juga dijelasin bagaimana cara mengolahnya agar tetap enak untuk masakan Indonesia, khususnya masakan Bali. Terus tadi di atas saya juga dapat nih kayu manis dan dikasih kesempatan untuk mencium aromanya. Jadi tahu mana yang masih bagus untuk masakan Bali. Di Indonesia termasuk Bali, nasi menjadi makanan pokok. Kursus pun berlanjut ke sawah tempat tumbuhnya padi. Gabah atau biji padi yang belum dikupas ditunjukkan pada peserta. Pemandu juga menceritakan proses pertumbuhan serta jenis padi yang ditanam masyarakat Bali. Time the bird love very much the bird because still melted inside, very sweet like. Dari sawah, peserta menuju rumah milik Wayan di Desa Laplapan. Disinilah kegiatan memasak berlangsung. Sambil menunggu persiapan, peserta dikenalkan dengan filosofi rumah adat Bali. Salah satu bagiannya yaitu paon alias dapur. Paon juga menjadi nama paket kursus memasak milik Wayan dan istrinya Puspa. Mereka membuka kursus sejak 2005. Masih ingin memperkenalkan Bali Life. Kalau orang Bali dulu kan pasar dulu, setelah itu sawah, baru memasak. Memperkenalkan kehidupan orang Bali lah, Bu. Bahan masakan seperti sayur, lauk, dan bumbu sudah siap diolah. Saatnya memasak. Welcome to my kitchen. Please make photograph of the ingredient before we break presentation. Puspa memandu langsung proses memasak. Peserta dijelaskan tentang bumbu utama dan pengolahannya sesuai cara Bali. Selanjutnya praktek memasak dimulai. Bagi yang berani mendapat tugas menantang yaitu mencincang dan mengulek bumbu. Nah, jadi kalau buat orang Indonesia udah biasa mixingnya bukan pakai blender tapi pakai ulekan kayak gini. Tapi kalau buat teman-teman yang dari luar negeri, ini jadi pekerjaan yang susah banget dan memakan waktu yang cukup lama, bisa bermenit-menit kemudian baru selesai halus semuanya. Come on. Tak hanya mengulek, peserta juga mencoba cara lain yaitu menumbuk dengan lumpang. Semua ini adalah proses untuk menyiapkan bumbu utama masakan Bali, yaitu sambal kacang dan bumbu kuning. Sambal kacang dipakai untuk gado-gado dan jukut urap yang berisi sayuran. Sementara bumbu kuning untuk memberi rasa pada pepes, kari ayam, dan sate lilit. Salah satu resep yang diajarkan di sini adalah membuat sate lilit. Kuliner khas Bali ini dibuat dari adonan ayam, parutan kelapa, dan bumbu kuning yang diuleni. Adonan dililitkan pada tusuk sate lalu dibakar hingga matang. Setelah lebih dari 3 jam, seluruh masakan siap disantap. Peserta dapat memilih sendiri makanan sesuai yang mereka sukai, baik cita rasa ataupun proses pembuatannya. Well, I loved making gado-gado because my grandmother, who is originally from Indonesia, she always made that herself. So it's really a dish that we make in our family, and I really liked cooking it here in Indonesia. So that's very special for me. Seluruh rangkaian kursus memasak dikenai biaya Rp350.000. Dalam satu hari, kursus berlangsung 2 kali, yaitu pagi dan sore hari.
Peserta dapat membawa resep masakan dan mencobanya kembali di rumah. Rasa dari masakan yang udah dimasak tadi nggak terlalu pedas atau berubah karena udah disesuaikan dengan lidah para peserta yang kebanyakan berasal dari negara asing yang pada umumnya nggak suka dengan rasa pedas. Dan lewat kursus masak ini kita nggak hanya belajar tentang segala seluk-beluk masakan, tapi juga ada cerita tentang berbagai budaya Indonesia yang hadir lewat proses memasak selama yang kita lakukan tadi. Itu dia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Itu dia tadi, sukses bikin kita ngiler di studio ya. Makanannya luar biasa, ke pasar ngolahnya sendiri cara Indonesia, bisa makan pun dengan harga 350.000. Itu yang luar biasa tuh. Dan rasanya memang ini sesuai selera sih ya, bisa dibuat pedas dan bisa buat tidak pedas. Yang pasti tadi para pedagang buahnya pun juga mengenalkan dan menerangkan loh para wisatawan itu ya. Betul, dan jangankan ke wisatawan asing, mungkin kita juga sebagai wisatawan lokal juga perlu untuk mengenal bermacam-macam rempah dan bumbu yang khas untuk... Karena khasiatnya itu sangat baik ya betul buat dikonsumsi. Sekali. Wah,